Ya, kalau kita lihat proses pemilu semenjak reformasi berjalan di tahun 1998, memang Indonesia sekarang ini boleh dikatakan menjadi salah satu contoh ya, demokrasi elektoral maupun juga demokrasi substantif yang bisa dibanggakan. Ya, karena masyarakat yang plural, kemudian wilayah yang sangat luas, kemudian juga kompleksitas penyelenggaraan yang luar biasa, tapi toh ternyata dalam pelaksanaan pemilu itu selalu bisa berjalan dengan baik, dan hasilnya itu secara kualitatif itu juga bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi misalnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, kemudian rendahnya konflik yang terjadi, kemudian juga ketepatan waktu di dalam proses-proses pemilu tersebut, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, maupun juga pemilu di level desa bahkan itu. Jadi dalam banyak aspek Indonesia itu boleh dikatakan sekarang hampir sama statusnya dengan misalnya negara demokrasi yang sudah mapan, established demokrasi gitu ya. Karena memang dari 4 pemilu pasca reformasi itu sudah terlihat bahwa ada progres gitu. Ya, memang dalam perjalanannya proses pemilu dan juga demokrasi di Indonesia secara umum itu memang mengalami ada semacam dinamika ya. Dinamika itu bisa karena ada pergantian elit, pergantian aktor, maupun juga memang karena ada pergantian dalam sistem-sistem pemilu yang berjalan. Kita ingat tahun 99 itu masih memakai sistem pemilu terbuka, pemilu proporsional gitu ya, tertutup. Kemudian presiden masih dipilih oleh MPR. Tapi berikutnya 2004 itu sudah mulai ada pilpres langsung. Kemudian 2009 itu sudah menggunakan pemilu sistem terbuka dan juga pilpres langsung dan seterusnya gitu ya. Tapi ya kita harus tahu juga bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah itu juga ada banyak ekses. Ya, ini saya kira yang membuat progres menuju demokrasi yang makin terkonsolidasi itu terkadang memang menghadapi kendala. Nah, riset kepemiluan ini tentu harus meliputi banyak aspek. Ya, aspek tentang sistem pemilu sendiri. Ya, sistem pemilu itu beragam, mulai dari yang sifatnya pilihan terhadap sistem proporsional representasi, ataupun juga sistem yang sifatnya plurality, ataupun juga sistem tentang pengisian untuk kursi, alokasi dan segala macam, formula untuk menghitung bagaimana kursi itu dibagi dan seterusnya. Itu banyak sekali variannya, dan ini saya kira akan menarik untuk dikaji secara berkelanjutan. Kemudian juga menyangkut bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam pemilu, baik itu peserta, penyelenggara, electoral management bodies-nya, kemudian pemilihnya, bagaimana mereka bisa melakukan proses penguatan satu sama lain, sehingga kemudian tercipta proses pemilu yang lebih demokratis, yang lebih fair, lebih free dan segala macam. Ini saya kira juga menarik, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengevaluasi proses pemilu ini supaya pemilu yang ada di Indonesia ini selain bisa lebih baik, tapi juga bisa memberikan lesson learn yang bisa pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kemudian diterapkan di aplikasi di negara-negara lain ketika mereka harus misalnya memilih di antara sekian banyak pilihan, kira-kira sistem pemilu seperti apa yang paling bagus, institusi pemilu seperti apa yang paling tepat untuk negaranya dan seterusnya. Saya kira dengan IRA ini hal seperti itu bisa diwadahi, dan kita juga punya memori kolektif yang terdokumentasikan mengenai pelaksanaan pemilu sendiri di Indonesia. Ya, mudah-mudahan inisiatif seperti RI ini apalagi nanti bisa menjadi semacam inisiatif yang paling terdepan di dalam mengkonsolidasikan kajian-kajian aplikatif mengenai pemilu, maupun juga di dalam mengevaluasi proses pemilu di Indonesia, baik dari pemilu tingkat nasional sampai pemilu di tingkat desa, supaya kita punya pemahaman yang jauh lebih baik, lebih kaya mengenai proses-proses pemilu yang ada di Indonesia yang sangat beragam, dan di masing-masing daerah itu terkadang tantangannya sangat berbeda. Nah, ini yang saya kira RI nanti mudah-mudahan bisa menjawab banyak hal yang selama ini masih menjadi semacam terra incognita, menjadi hal yang masih belum jelas, belum bisa dijelaskan ya. Mengapa misalnya di daerah-daerah tertentu itu pemilu setiap saat itu selalu ada masalah. Ya, misalnya di daerah Papua, di daerah beberapa daerah di Madura, di Nias, kemudian di daerah Maluku, itu selalu ada masalah. Setiap pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, itu selalu ada masalah. Nah, kenapa di daerah itu selalu ada masalah, sementara di daerah lain cenderung tidak banyak masalah?
Kemudian juga kita ingin misalnya kayak RI ini bisa melakukan juga kajian-kajian analisa yang lebih komprehensif, misalnya untuk melihat hal yang sangat spesifik, misalnya tentang invalid ballot ya, kertas suara yang dianggap tidak sah itu penyebabnya apa atau kenapa, apakah ada pola tertentu ya. Kemudian yang terkait dengan misalnya pola pilihan masyarakat, mengapa masyarakat bisa kemudian dengan mudah terbelah dalam situasi yang sangat polarized gitu, seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan RI dengan resources yang ada, dengan kemampuan jejaring yang ada, itu bisa mulai melakukan kajian-kajian pemilu ini secara lebih komprehensif ya, meskipun juga tidak meninggalkan aspek-aspek yang sangat spesifik tadi.